nonton ulang yang khotbahnya di Francisca juga bisa nonton ulang nanti. Nah, tapi hari ini aku mau ambil di apa ya, di sudut pandang yang lain ya, di sudut pandang yang lain. Kalau dari kemarin kita ngomong tentang gambar diri, ini sebenarnya ada nyambung-nyambungnya juga sama gambar diri gitu ya. Ini salah satu penyakitnya saya. Saya butuh lama banget ya buat sembuh dari ini, banding-bandingin diri. Ya ini maksudnya ini bukan buat apa, judulnya ini bukan supaya kita jadi membiasakan membanding-bandingkan ya, enggak, justru kita menghindari untuk membanding-bandingkan. Kenapa? Karena nanti kita lihat ya, banyak banget kalau kita banding-bandingin diri kita dengan orang lain, ujung-ujungnya kita akan ya nanti banyak gitu yang negatif, kebanyakan negatif. Pengecualian kalau teman-teman bandingin diri buat kayaknya aku kurang di sini, kayak aku harus perbaiki ini lagi. Nah itu boleh aja gitu ya, sebagai apa ngomongnya, sebagai koreksi diri gitu ya. Tapi kebanyakan kalau kita banding-bandingin diri kita sama orang lain, pasti ujung-ujungnya negatif gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sorry teman-teman, saya masih agak sedikit batuk. Ya, kebiasaan membanding-bandingkan. Ini ada hubungan dengan gambar diri teman-teman. Orang yang punya gambar diri yang sehat pasti nggak mungkin banding-bandingin. Nah kita lihat. Nah ini ada satu contoh pribadi yang seharusnya kita semua tahu, namanya Simon Petrus ya. Ini legend, seorang legenda hidup juga. Ya mungkin kalau bisa dibilang rasul paling gede itu ya apa, dalam tanda petik gitu ya, rasul paling besar itu ya kalau nggak Paulus ya Simon Petrus gitu. Ini dua orang yang legend nih ya, legenda banget lah. Nah di Yohanes 21 ayat 15 sampai 23, kalau teman-teman tahu, ini kejadian setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah dia menampakkan diri ke murid-muridnya. Nah, ini ada satu kejadian yang nggak dicatat di Matius, Markus, Lukas, itu nggak dicatat, tapi Yohanes, nah di pasal terakhir Yohanes ini dicatat nih, ada kejadian menarik sesudah Tuhan Yesus bangkit gitu ya. Jadi sebelumnya, jadi ini terulang lagi ya, Tuhan Yesus kasih Petrus dan kawan-kawan ikan banyak di jala gitu ya. Nah, setelah mereka dapat ikan banyak di jala, mereka makan. Nah, ini Tuhan Yesus ngomong kayak gini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, masih ada sambungannya, tapi kita di sini dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, ini sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Jadi masih tetap kayak bebas gitu ya. Nah, tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, ini kan ya menunjukkan kematian gitu ya, bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Nah, kalau teman-teman perhatiin, kalau teman-teman ingat-ingat, harusnya di sini teman-teman semua tahu, Petrus itu pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya, masih diperdebatkan apakah Tuhan Yesus mempertanyakan apakah ini pertanyaan ini, apakah engkau mengasihi aku ini 3 kali untuk mengulangi karena Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, angka yang sama 3 kali, itu masih diperdebatkan.
Ada yang bilang kata kasih mengasihi di sini beda gitu ya. Benar juga, sebenarnya nggak salah juga ya. Tapi kita nggak akan bahas itu ya teman-teman. Tapi intinya adalah Petrus itu pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya, kita semua tahu lah, mesti ya. Itu kejadian di Jumat Agung gitu ya. Sebelum Tuhan Yesus disalib, Petrus menyangkal Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, kenapa Petrus menyangkal Yesus 3 kali? Jawabannya karena dia takut mati. Ya nggak sih? Kalau dia nggak takut mati, dia mau aja mati bersama Yesus gitu ya. Karena sebelum di perjamuan terakhir aja, perjamuan malam terakhir, Petrus ngomong ke Yesus, aku sedia kok mati buat engkau gitu ya. Kenapa aku nggak bisa ikut engkau? Aku bisa kok mati sama engkau gitu. Nah, tapi malah nyangkal 3 kali, kenapa? Karena takut mati gitu. Nah, bayangin teman-teman, ini Petrus nyangkal Tuhan Yesus 3 kali karena takut mati. Tiba-tiba Tuhan Yesus malah kasih tahu, lu mati akan, cara mati lu tuh begini gitu. Nah, lucu ya. Jadi kayak Tuhan Yesus tuh kasih tahu hal yang Petrus sebelumnya takutin sampai Petrus ninggalin Tuhan Yesus. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat Petrus tuh benar-benar bertobat, teman-teman. Petrus benar-benar bertobat sampai Tuhan Yesus tahu nih. Oke, gue akan kasih tahu Petrus mati buat gue tuh kayak gini. Ya, kayaknya mungkin Tuhan Yesus ngomong, mungkin ya Tuhan Yesus kan mikir gitu. Kenapa? Karena ya dia tahu Petrus sudah berubah, dia nggak akan mengkhianati Tuhan Yesus lagi. Makanya, oke, nggak apa-apa, kasih tahu Petrus matinya akan begini. Dan kita tahu Petrus itu setelah ini ya emang dia setia banget sama Tuhan Yesus, ya mau diapain juga, sampai akhirnya dia secara tradisi dibilang Petrus itu matinya disalib kebalik gitu ya, bukan salib kebalik setan, nggak, beda. Kenapa? Karena dia merasa kalau disalib normal, dia menyamakan diri dengan Tuhan Yesus, dia nggak mau gitu ya, dia harus disalibnya beda ya. Tradisi mengatakan seperti itu gitu. Tapi intinya sampai sini kita lihat ada hal yang menarik gitu ya teman-teman. Jadi Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus 3 kali karena takut mati. Nah, sekarang dia malah dikasih tahu cara mati lu begini gitu. Nah, ini kan ya kalau saya gitu ya, kalau saya jadi Petrus, saya pernah menyangkal Tuhan Yesus karena saya takut mati, tiba-tiba saya dikasih tahu mati lu bakal begini gitu ya, serem gitu. Serem lah gitu. Bukan mati normal. Kalau mati karena sakit jantung atau begitu kan masih kayak ya udahlah sakit jantung doang gitu. Tapi ini benar-benar kayak matinya tuh disiksa, serem lah gitu ya. Nah, sampai sini teman-teman paham ya. Nah, kita lanjut. Nah, setelah Tuhan Yesus kasih tahu Petrus, lu matinya kan begini nih. Nah, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, ini Yohanes maksudnya, sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Nah, ini Yohanes ya teman-teman. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah, itu menarik teman-teman. Jadi kalau kita kita bahasain secara normal gitu ya. Saya takut mati, nyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya, saya takut mati, nyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus bilang ke saya, Andreas, kamu mati begini nih. Ya, kamu bakal diginiin lah, serem mati kamu. Ya, kira begitu mungkin. Nah, terus setelah saya dengar kayak gitu, waduh, saya mati begitu ya. Nah, setelah saya langsung nurut, terus kalau saya mati begitu, dia gimana nih? Dia bakal gimana? Yohanes gimana? Nah, kira-kira mungkin begitu lah teman-teman gambarannya gitu ya. Kayak nggak terima. Oh, kalau saya mati begini, dia harus begini dong. Nah, apa itu? Membanding-bandingkan. Ya, dia kepo lah. Ya, kepo apa sih? Pengen tahu urusan orang lain gitu ya. Pengen tahu urusan orang lain. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya, jadi teman-teman, ini kalau kita renungin, nggak tahu teman-teman gimana, tapi kalau saya setidaknya, 3 kata ini
dikeluarkan sama Tuhan Yesus ya. 3 kata yang dikeluarkan sama Tuhan Yesus ini benar-benar sesuatu yang harus kita renungin. Kenapa? Karena kita mungkin sering, gimana sih ini? Karena kita mungkin sering banget, 3 kata ini ya, ini adalah 3 kata yang dikeluarkan Tuhan Yesus, dan ini mungkin teguran buat kita semua yang suka banding-bandingin diri, terutama saya gitu ya. Saya juga punya penyakit membanding-bandingkan diri. Baru sekitar tahun lalu saya baru mulai agak sembuh. Saya belum bilang sembuh total gitu ya. Itu saya baru bilang agak sembuh. Oke, hari ini aku pengen ngajak aku dan teman-teman ya. Aku dan teman-teman, bukan kamu jadi, tapi kita semua, termasuk saya sendiri. Yuk kita belajar kata banding-bandingin diri sama orang lain. Ternyata orang lain itu bukan urusan kita. Orang lain mau kayak gimana, itu bukan urusan kita. Bagian kita ya, kita kalau emang bisa layani orangnya ya kita jadi berkat. Tapi apapun yang terjadi sama orang, hidup orang lain gitu ya, itu bukan urusan kita intinya. Jangan kayak Petrus ini kepo sama urusannya Yohanes. Kayak nggak terima, oh gue mati kayak begini, dia mati gimana nih? Nah, pengen tahu juga gitu. Padahal ya itu bukan urusan kita. Nah, ini mungkin urusan soal kematian. Tapi kadang-kadang mungkin secara secara kehidupan gereja mungkin ya, kita mungkin bisa bilang gitu, Tuhan panggilanku kayak gini, kepanggilan dia gimana? Kalau aku bakal kayak gini, dia bakal gimana nih? Kayak kira mungkin ada lah kayak gitu. Saya pernah kayak gitu, nggak tahu teman-teman pernah atau enggak ya. Atau nggak usah di kehidupan gereja gitu, di pekerjaan misalnya, Tuhan aku tuh udah kayak gini, udah kerja aku tuh udah begini loh di kantor loh, kok dia begitu sih segala macam. Nah, ini salah satu contohnya adalah si ini, Ayub. Ayub 21 ayat 7. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Jadi Ayub komplain ke Tuhan gitu ya. Kenapa sih orang yang hidupnya nggak bener bisa jadi tua, bahkan tambah kuat gitu ya. Tambah kuat, tambah kaya mungkin. Mungkin teman-teman juga pernah lihat kayak gitu ya teman-teman ya. Pernah ada satu cerita gitu, saya nggak tahu beneran atau enggak, tapi ya adalah ibu-ibu gitu ya ngomong ke pendeta, Pak, itu Pak, tetangga saya Pak, itu Pak Pendeta itu aduh baik banget ya Pak, tetangga saya itu satu, wah kita susah dia nolongin, tiap pagi selalu nyapa orang, wah baik banget lah, nggak pernah marah gitu ya, sabar, orangnya baik banget, suka bantuin orang miskin segala macam. Tapi kok dia baru umur 50 kanker stadium 4 terus meninggal Pak. Sedangkan tetangga saya yang sebelahnya lagi Pak, aduh itu hidupnya jahat banget. Tapi kita doain nggak mati-mati tuh Pak. Ya itu bercanda teman-teman, jangan doain orang buat cepat mati. Tapi intinya adalah kadang-kadang emang terjadi kayak gitu ya. Kok ada orang yang super baik, tapi umur 50, bahkan mungkin lebih muda lagi gitu, meninggal gitu, cepat mati. Sedangkan orang yang jahat banget rasanya sampai umur 80-90 tahun aja masih bisa hidup gitu, tambah kaya lagi. Kenapa itu ya? Nah itu yang namanya misteri kehidupan ya teman-teman. Gak ada yang tahu jawabannya selain Tuhan gitu. Tapi intinya mau jawabannya apapun, menurut aku itu nggak penting buat kita pikirin, karena yang ngapain bandingin hidup kita sama orang lain. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman perhatiin, ada jawabannya di sini. Mazmur 73 ayat 3-5. Nah ini sama kayak Ayub gitu ya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Nah jadi cemburu sama orang-orang fasik, pembual kok hidupnya enak gitu ya. Kesakitan nggak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka, kaya gitu jadinya ya. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, hidupnya bahagia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Kayak hidupnya tuh pembual-pembual orang fasik kayak hidupnya malah enak gitu ya. Nah, lanjutannya Mazmur 73, tapi ini kita lompat ya, ini 3-5, ini lompat ke 13-19. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Nah, pemazmur di sini kayak anggap, ya aku hidupnya udah bersih gini, kok hidupnya malah kayak kurang diberkati ya dibandingkan sama orang fasik dan pembual gitu. Buat apa aku mempertahankan hati yang bersih? Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu,
maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, jadi pemazmurnya lihat nih, wah, pembual sama orang fasik hidupnya kok enak ya, padahal mereka tuh orang nggak bener misalnya gitu. Nah, tapi sampai ia masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, orang fasik dan pembual yang kelihatan hidupnya enak, kesudahannya kayak apa? Kesudahannya adalah sesungguhnya di tempat-tempat licin, kotor mereka, tempat licin gitu ya. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Nah, itu ngelambangin neraka teman-teman ya. Itu kan ada ada istilah gitu ya, neraka tuh jalan tuh licin gitu ya. Kalau surga tuh berbatu-batu, kalau neraka tuh licin, gampang masuk neraka gitu ya. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Nah, jadi teman-teman setidaknya ya ada satu alasan kenapa kita nggak perlu banding-bandingin diri sama orang lain, terutama orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Kenapa mereka lebih didekati, padahal mereka nggak kenal Tuhan, mereka nggak ikut Tuhan, tapi kayak hidupnya lebih didekati. Ya, kita nggak tahu kesudahannya kayak apa. Setidaknya yang kita dapat sebagai pengikut Kristus adalah kita punya jaminan buat keselamatan, ya, jaminan buat masuk surga, buat hidup selamanya buat Tuhan Yesus. Nah, itu jadi sebenarnya walaupun mungkin nggak terlalu berhubungan ya, tapi menurut aku ayat ini cukup menegur kita. Kenapa kayak kesannya ada orang jahat, umur panjang, orang baik cepat mati segala macam. Nah, orang yang ngomong kayak gitu kan itu aja udah banding-bandingin gitu ya. Menurut aku kita nggak perlu buat banding-bandingin kayak gitu, karena ya ini udah sorry karena ya ini kesudahannya orang yang kenal Tuhan ya akan kayak gitu. Kalau teman-teman mau kayak gitu kesudahannya silahkan gitu ya, tapi sebagai pengikut Kristus menurut aku kita nggak perlu lah banding-bandingin diri kita sama orang yang kenal Tuhan, hidupnya diberkati atau enggak. Nah, kalau kita perhatiin yang namanya perbandingan itu akarnya cuma ada dua biasanya. Yang satu namanya jealous, cemburu. Yang kedua namanya envy, iri hati. Saya aku minum dulu ya. Nah, bedanya cemburu sama iri hati itu apa sih? Kalau cemburu itu biasanya lebih ke takut kehilangan sesuatu yang atau seseorang gitu ya, yang kita udah punya. Jadi kita udah punya sesuatu, kita takut hilang nih. Nah, cemburu gitu ya. Kalau kita punya pacar, kita takut kehilangan, cemburu gitu. Nah, kalau iri hati itu kita lebih ke kepengen sesuatu yang kita nggak punya tapi orang lain punya. Paham ya teman-teman ya? Jadi, wah tuh orang kaya nih, aku nggak punya duit segitu banyak. Nah, itu iri hati tuh. Nah, kalau cemburu lebih ke kita takut kehilangan yang udah kita punya gitu. Kayak ya tau lah teman-teman ya, cinta segitiga gitu, cemburu segala macam. Kita udah punya pasangan, takut pasangan yang kita punya ini direbut orang lain gitu. Nah, tapi ya teman-teman tau lah ya bedanya apa. Nah, ini biasa perbandingan selalu akarnya ini, dua ini, cemburu dan iri hati. Nah, iri hati itu sama seperti mengatakan kepada Tuhan, aku mau hidup seperti dia karena aku tidak suka hidup yang kau berikan untukku. Nah, sebenarnya iri hati itu, walaupun mungkin kita secara nggak langsung kita nggak ngomong ke Tuhan gitu ya, tapi walaupun mungkin walaupun mungkin nggak secara langsung, nggak secara langsung kita ngomong ke Tuhan kayak gini, tapi dengan kita iri hati, ya itu sebenarnya kita menandakan kita lagi kurang bersyukur sama hidup yang udah Tuhan kasih buat kita. Kita nggak puas sama yang udah kita punya sekarang. Nah, makanya kita iri hati. Kita kepengen hidup seperti orang lain, hidup yang Tuhan kasih ke mereka, kita kepengen. Padahal kita nggak punya itu. Nah, itu. Hati-hati teman-teman. Itu adalah sesuatu yang akan jadi batu sandungan buat hidup kita sendiri gitu ya, kalau kita iri hati. Orang lain yang kita iri, mereka nggak rugi apa-apa, kita yang rugi. Ya, sekali lagi, iri hati sama seperti mengatakan kepada Tuhan, aku mau hidup seperti dia, karena aku tidak suka hidup yang kau berikan untukku. Jadi, jangan sampai kita iri hati. Kalau iri hati,
ya cepetan beresin. Ya itu saya belajar untuk ini gitu ya, belajar untuk lebih cuek sama kehidupan orang lain, mengurangi lihat-lihat sosial media juga penting ya teman-teman ya, lihat sosial media. Makanya aku nggak tahu kalau teman-teman demen lihat YouTuber atau selebgram yang suka pamer kekayaan. Aku sih nggak pernah peduli ya dengan kayak gituan ya, tapi kadang-kadang ada orang yang wah pengen dia punya mobil mahal, pengen dia punya rumah mewah ya segala macam. Ya nggak salah sih ya, tapi kadang-kadang itu bikin kita jadi nggak realistis aja gitu ya, nggak realistis dan nggak bersyukur akhirnya gitu ya. Akhirnya malah kita kadang-kadang malah kita jadi jelek-jelekin orang yang punya tersebut, padahal orang yang punya tersebut nggak salah gitu ya. Hati-hatilah sama iri hati jadinya, banding-bandingin, lihat sosmed segala macam. Nah, akibat dari membandingkan, nah ini kita lihat ya. Nah, itu sebelumnya ada quote yang luar biasa dari Pastor Robert Morris. Iri hati adalah rasa tidak tahu terima kasih level yang tinggi, ya. Rasa tidak tahu terima kasih level tinggi dengan kepalan tangan gitu ya di depan Tuhan. Nah, iri hati adalah rasa tidak tahu terima kasih level tinggi dengan kepalan tangan di depan Tuhan. Ya, sama lah kayak tadi gitu ya. Tuhan, aku nggak suka nih hidup yang kau kasih buat aku. Aku suka hidupnya dia. Kok kau nggak kasih buat aku? Nah, iri hati itu bahayanya seperti itu teman-teman. Walaupun mungkin kita sekali lagi ya, walaupun mungkin nggak secara langsung kita ngomong kayak gitu ke Tuhan, tapi ya itu sikap itu menunjukkan kita tuh ngomong kayak gitu, ya bukan dengan mulut tapi dengan sikap kita. Nah, akibat dari membandingkan, satu, kita akan marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan lebih berkati dia daripada aku? Tuhan tuh pilih kasih. Nah, pernah nggak sih ngomong kayak gitu? Aku sih pernah ya, jujur ya. Ya bandel gak bandel. Nah, kalau teman-teman pernah, hati-hati. Mungkin itu muncul dari iri hati. Kedua, membuka pintu serangan iblis. Iri hati selalu akan menghasilkan buah yang buruk. Sejauh yang aku tahu, aku nggak pernah melihat iri hati itu menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, sejauh yang aku tahu ya. Kalau teman-teman nemuin kasus yang bisa menghasilkan buah yang baik ya mungkin aja ada ya. Tapi sejauh yang saya tahu sih nggak ada gitu. Intinya iri hati itu termasuk dosa, bahkan ya aku bisa bilang itu termasuk dosa. Berarti itu hati yang kurang bersyukur dan hati yang tidak tahu terima kasih dan hati yang tidak puas dengan pribadi Tuhan lebih tepatnya. Nah, makanya itu akan buka pintu serangan iblis buat hidup kita. Hati-hati ya. Jadi akibat dari membandingkan, marah kepada Tuhan dan membuka pintu serangan iblis buat hidup kita. Penyebab perbandingan. Penyebabnya, satu, kenapa kita suka membanding-bandingkan? Pertama, kita kurang penerimaan. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, teman-teman tahu tenun ya? Menenun itu tuh bener-bener handmade gitu ya, pakai tangan beneran gitu. Dan biasanya sebuah kain yang ditenun, kalau satu orang misalnya tenun 10 kain gitu ya, tenun 10 kain itu nggak mungkin sama ya, pasti ada bedanya dikit lah, ada bedanya gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya sama pabrik ya, pabrik yang pakai mesin, mass production bahasa Indonesianya apa tuh, produksi massal ya. Kalau yang produksi massal ya itu bisa bikin 10 barang itu sama persis. Tapi kalau tenun itu pasti ada yang bedanya gitu ya. Makanya biasanya kalau batik tenun gitu, batik tulis gitu ya, harganya biasa lebih mahal. Kenapa? Karena ya itu lebih effort ya, lebih pakai usaha buat bikin satunya aja tuh pakai usaha banget. Tahu nggak sih teman-teman, Tuhan tuh menenun kita. Ya, jadi Tuhan nggak bikin pabrik yang kayak oke, mau bikin manusia 10.000 sama gitu ya. Nggak. Tuhan tuh menenun kita, jadi setiap manusia tuh ditenun secara beda dalam kandungan ibu kita.
Nah, jadi kalau Tuhan tuh menuntun kita, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman orang seni, ya teman-teman akan tahu yang namanya karya yang kita bikin tuh sakral gitu ya. Makanya kadang-kadang ada musisi yang nggak terlalu suka, dia udah bikin lagu nih, lagunya ada 2 bait. Terus ada satu musisi lagi datang nih, bilang kayaknya bait keduanya nada yang ini kurang enak deh. Nah itu biasa kata-kata itu sensitif buat para musisi gitu, buat para penulis lagu itu tuh sensitif. Kenapa? Karena kesana kayak kita bikin lagu tuh kayak kita ngelahirin bayi. Nah terus bayi kita dikritik kayak yang ini kurang oke. Nah itu kadang-kadang ya untuk musisi yang nggak terlalu berbesar hati, ya itu kata-kata kalimat itu sensitif. Ya jadi intinya ciptaan kita, kayak namanya seniman, punya menciptakan seni itu sakral gitu ya, nggak boleh kayak di otak-atik gitu. Kenapa? Karena ya itu kita tuh cinta sama hasil ciptaan kita gitu. Nah, makanya Tuhan tuh menuntun kita secara pribadi, yaitu pasti karena mengasihi kita. Dan nggak mungkin kita nggak dianggap sebagai anak gitu ya. Karena apa? Karena ya dia Bapa yang menuntun kita dalam kandungan ibu kita. Nah, kebanyakan orang kenapa dia bisa membanding-bandingkan dirinya? Karena dia nggak sadar punya Bapa yang selalu menerima kita. Ini aku alamin. Ya, ini aku alamin. Aku nggak sadar Tuhan tuh sespesifik itu ya menuntun aku gitu ya. Kemarin baru belajar aku dari seorang coach. Aku ada coach baru. Intinya ya manusia tuh setiap kita tuh punya satu sudut yang runcing gitu ya, satu sudut yang runcing yang kita tuh akan spesifik dipakai di situ. Dan itu biasanya berhubungan sama apa yang menyenangkan hati kita. Ya kita ngelakuin sesuatu yang menyenangkan hati kita, tapi dunia emang butuh itu. Nah itu. Tuhan tuh ciptain kita sespesifik itu. Gitu. Jadi kalau kita tahu Tuhan tuh ciptain kita sespesifik itu, teman-teman, mikirin gitu aja, kita renungin gitu aja. Mestinya kita tahu ada satu pribadi yang selalu menerima kita seharusnya. Nah ini ayat ini terkenal kenapa? Karena itu kata menenun itu, ya itu terkenal karena itu. Kalau teman-teman ngerti itu, mestinya teman-teman nggak butuh penerimaan dari orang lain, teman-teman nggak akan mencari pengakuan dari orang lain. Kenapa butuh pengakuan ketika kita punya pribadi yang selalu mengakui kita sebagai anak yang terkasih. Ya. Kalau kita tahu kita diterima, kita nggak akan membanding-bandingkan diri. Kedua, tidak tahu identitas. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Nah, lucu ya teman-teman. Jadi ternyata di sini, ini Paulus yang ngomong ya. Gereja itu ada golongan-golongan gitu ya di dalam gereja gitu ya. Nah, itu kadang-kadang hal yang agak bahaya juga kita di gereja menggolong-golongkan diri. Kadang dengan menggolongkan diri itu kadang-kadang golongan saya lebih superior dibandingkan golongan mereka misalnya gitu. Itu kan ujung-ujungnya ya apa membandingkan diri juga gitu ya. Karena membandingkan diri kalau teman-teman tahu ujung-ujungnya cuma 2, yaitu kita merasa lebih hebat dari orang lain ataupun kita merasa lebih payah daripada orang lain ya. Sombong ataupun rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri. Nah, hanya orang yang nggak tahu identitas, yang nggak tahu hanya orang yang nggak tahu identitas yang akan membanding-bandingkan dirinya. Kita nggak perlu membandingkan diri dengan orang lain, ya, karena itu hal yang bodoh. Kalau teman-teman lihat tuh, alangkah bodohnya mereka. Ya, ketika kita membandingkan diri dengan orang kita itu bodoh sebenarnya, karena kita nggak tahu identitas kita. Orang yang tahu identitasnya nggak akan membandingkan diri sama orang lain. Kalau teman-teman dengerin beberapa bulan lalu aku pernah khotbah juga kayaknya. Yohanes Pembaptis ketika murid-muridnya pindah ke Tuhan Yesus, dia nggak pusing gitu ya. Dia nggak pusing. Kenapa? Dia tahu panggilannya apa. Ya udah, dia kerjain aja yang benar.
urusan nanti semua pindah ke Tuhan Yesus malah bagus, malah pindah ke Tuhan Yesus gitu ya. Tapi dia nggak pusing gitu ya, nggak insecure gitu, nggak takut nggak takut kalah populer, nggak takut popularitasnya hilang. Karena kenapa? Dia tahu identitasnya, dia dipanggil buat baptis, ya udah dilakuin aja. Ya, orang yang tahu identitasnya nggak mungkin banding-bandingin, tapi dia akan fokus kerjain apa yang Tuhan mau. Nah, bagaimana cara kita sembuh dari pembandingan? Nah, yang terakhir teman-teman ya, 3 poin terakhir. Setelah itu selesai, tadi kita udah lihat akibat dan penyebab. Nah, bagaimana cara sembuhnya? 1, kita memuliakan Tuhan. Ya, Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan secara benar ya. Nah, kalau orang yang sibuk memuliakan Tuhan, dia nggak akan punya waktu buat membanding-bandingkan. Nah, ini sesuatu yang aku tahu mungkin udah lumayan lama, tapi aku baru nyadar aku sejak tahun lalu mungkin ya. Jadi taunya udah lama ilmunya, tapi nyadar ke diri sendirinya tuh baru tahun lalu mungkin. Ya, jadi kapan sih aku kadang-kadang mulai membanding-bandingkan? Jadi aku kayak on off gitu ya, on off. Jadi misalnya 1 bulan full aku nggak peduli sama kehidupan orang, terus tiba-tiba 1 bulan lagi tiba-tiba aku lihat orang lain, oh begini ya, terus lihat orang lain ini doa mulai tuh, kok aku begini sih, kok orang lain bisa begitu sih. Jadi 1 bulan membanding-bandingkan, 1 bulan lagi berhenti, 1 bulan lagi membanding-bandingkan, on off terus. Kenapa bisa begitu? Setelah aku selidiki, ya ini penyebabnya. Karena pas aku membanding-bandingkan, aku lagi nganggur gitu ya, nganggur. Nah itu bahaya teman-teman. Ketika hidup kita nggak memuliakan Tuhan, kita nggak kerjain apa yang jadi kehendak Tuhan, kita nganggur. Nah itu mulai tuh banyak godaan dosa, banyak godaan buat akhirnya nggak bersyukur, malah lihat kehidupan orang lain segala macam. Itu makanya penting buat kita jalani race kita ya. Kalau race tuh apa sih, perlombaan kita ya. Ada istilah bahasa Inggris tuh ya, run your race gitu. Larilah di balapanmu gitu. Jadi kalau balapan lari ya kita lari aja gitu, nggak usah lihat ke belakang, nggak usah lihat oh tuh orang sampai sini. Apalagi kalau kita lagi lari kita malah ke belakang, tuh orang sampai mana ya. Nah, biasa orang kayak gitu bakal kalah tuh. Kenapa? Karena ketika kita melihat ke belakang, kita lari akan lebih lambat dibanding kita lihat ke depan. Jadi kalau teman-teman suka membanding-bandingkan, aku bisa yakin 99% kemungkinannya teman-teman lagi gak fokus ngerjain apa yang Tuhan mau, sampai punya waktu buat membanding-bandingkan diri. Kalau kita sibuk kerjain apa yang Tuhan mau, kita gak mungkin sibuk membanding-bandingkan diri sama orang lain. Jadi salah satu cara sembuh dari pembandingan ya ini ya, kita sibuk memuliakan Tuhan, sibuk menyenangkan hati Tuhan, sibuk intim sama Tuhan, sibuk hidup untuk Tuhan, pasti sembuh dari pembandingan ya. Ini 1. Kedua, be thankful ya, bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, ada kata segala hal, semuanya. Teman-teman, ada satu kejadian, aku nggak pernah lupa kejadian ini gitu ya. Ada satu ibu-ibu di rumah sakit yang dia nggak bisa kencing, ya, lupa penyakitnya apa, tapi dia nggak bisa kencing. Pengen kencing tapi nggak bisa kencing, ya. Pengen kencing tapi nggak bisa kencing. Terus akhirnya dia doa di kasur di rumah sakitnya gitu ya, Tuhan, boleh dong aku kencing setetes aja Tuhan, 1 tetes saja.
Ya bener, kencing satu tetes. Ya, satu tetes tuh teman. Bayangin sih kencing satu tetes. Pengen kencing banget tapi keluarnya cuma satu tetes gitu. Nah, pas keluar satu tetes itu, dia bilang, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, menarik kita teman-teman ya, kencing satu tetes, bersyukur. Nah, kita semua di sini mungkin kalau kita kencing, kalau ditampung itu bisa satu gelas teman-teman, lebih mungkin satu botol mungkin bisa ya. Nah, pernah nggak sih kita bersyukur karena kencing? Ya, ada orang bersyukur karena kencing setetes. Nah, kita kencing sebotol, kita pernah nggak sih bersyukur? Ya mungkin di sini aku nggak tahu ya, mungkin kebanyakan semua di sini udah 20 tahun lebih ya. Pernah nggak sih 20 tahun lebih kita bersyukur karena bisa kencing gitu? Pernah nggak sih kita bersyukur karena kita bisa punya HP gitu? ada penelitiannya gitu ya. Kalau kita punya HP berarti kita tuh udah lebih kaya dibandingkan uh, berapa persen orang di dunia gitu ya, kalau nggak salah. Ya adalah itu penelitiannya, saya nggak tahu lah. Nah, pernah nggak sih kita bersyukur sama apa yang kita punya dibandingkan kita selalu mengeluh sama apa yang kita nggak punya gitu ya. Banyak orang ngeluh sama apa yang nggak punya, tapi nggak pernah bersyukur dengan apa yang kita udah punya. Nah, jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita mengucap syukur, kita puas sama apa yang kita punya, apa yang Tuhan udah percayain di hidup kita, ya kita harusnya nggak akan mengeluh, dan kita nggak akan banding-bandingin gitu ya. Tuhan, aku bersyukur Tuhan sama pekerjaan aku, mungkin aku udah kerjaan yang terbaik, tapi kok orang itu nggak kerjaan yang terbaik, malah jabatan lebih tinggi daripada aku, tapi ya aku bersyukur lah Tuhan. Ya, jadi kalau kita bersyukur gitu, ya nanti Tuhan akan buka jalan kok. Ya pasti. Yang penting kita yang bersyukur dulu. Ya, yang ketiga, yang pertama memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kedua, bersyukur. Ketiga, renew your mind. Ya, perbaharui pikiran kita. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Gimana sih cara memperbaharui pikiran kita? Caranya baca Alkitab. Ya, cara baca Alkitab. Percaya nggak percaya teman-teman, baca Alkitab itu akan mencuci otak kita. Ya, aku selalu bilang sikap-sikap jelek kita, sifat-sifat jelek kita, karakter jelek kita itu kayak jenggot gitu. Ya, yang nggak usah jenggot lah, bulu apapun lah teman-teman. Ya, kalau cowok bisa kumis, bisa jenggot. Kalau cewek ya anggapnya bulu ketek gitu ya. Kita cukur pun bisa tumbuh lagi gitu. Ya rambut apapun gitu ya, rambut apapun, jenggot, alis, bulu ketek kayak apa, itu kalau kita cukur bisa tumbuh lagi. Nah, sifat jelek itu kayak gitu. Sifat jelek itu kayak rambut itu. Nah, firman Tuhan tuh kayak pisau cukur ya, pisau cukur. Jadi kalau kita cukur misalnya cowok gitu ya, cukur kumis gitu, sifat jeleknya yang kumis itu ketika dicukur sama firman Allah ya kesana hilang. Nah, kesana hilang, tapi bisa tumbuh lagi nggak? Bisa, ya bisa. Nah, makanya kesana hilang, tapi kalau kita nggak rajin cukur, ya lama-lama dia akan tumbuh lagi. Sama kayak gitu teman-teman, ketika kita mulai hidup, kita mulai baca firman, kita mulai hidup di firman, hidup kita harusnya berubah. Tapi ketika kita udah nanti mulai menjauhi firman Tuhan gitu, malas baca firman segala macam, nah jangan kaget kalau sifat yang udah hilang itu bisa muncul lagi. Nah, hati-hati di situ teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman yang pernah lihat gitu, kok dia udah baca firman tapi karakternya masih kayak begitu sih, sifat jeleknya masih begitu sih. Ada kemungkinan mungkin dia cuma baca dan gak hidupi firman, bisa juga. Nah, tapi kalau udah hidupi firman, kalau saya pribadi, saya akan bilang, saya tahu saya masih parah gitu ya. Saya udah coba hidupi firman dan saya masih parah, tapi bukan arti firman Tuhan gak bekerja di hidup saya gitu. Penjelasan paling masuk akal yang bisa saya kasih adalah ya
Kalau saya nggak baca firman, kalau saya nggak dibersihin sama firman, hidup saya lebih parah lagi dibandingkan sekarang. Sekarang udah parah, kalau nggak pakai firman lebih parah lagi pasti. Ya, jadi saya masih dalam, ya paling saya akan jelasin kayak gitu ya. Saya masih dalam proses. Gitu. Bukan saya membenarkan perbuatan salah saya, membenarkan sifat jelek saya, tapi ya saya masih berproses lah. Kalau nggak pakai firman, saya lebih parah lagi dibandingkan sekarang. Intinya teman-teman, baca firman itu penting gitu ya. Ketika kita baca sesuatu, itu pasti akan masuk ke pikiran kita. Nah, ketika masuk ke pikiran kita, firman Tuhan punya kuasa ya teman-teman. Kalau teman-teman harus percaya lah ya, firman Tuhan punya kuasa. Ketika itu kita baca, masuk ke pikiran kita, otak kita pun akan kena efeknya dari firman Tuhan itu. Ya percaya nggak percaya teman-teman ya, saya sih percaya. Banyak kok orang yang sembuh fisik karena baca firman. Saya ngalamin, teman-teman saya ngalamin sejak baca Alkitab. Dulu pas menempuh pendidikan nilainya jadi bagus kalau ujian. Nah itu karena belajarnya jadi lebih gampang. Teman-teman gak percaya gak apa-apa, ya itu saya udah ngalamin, yang penting. Ya, jadi banyaklah kuasa firman Tuhan yang bisa kita dapat gitu ya. Nah, salah satunya ketika kita memperbaharui pikiran kita dicuci otak kita. Tahu cuci otak teman-teman, kita dikasih sesuatu terus sampai akhirnya pikiran kita berubah. Nah itu cuci otak tuh. Nah kalau kita udah dicuci otak sama firman Tuhan ya, lama-lama kita akan sembuh dari perbandingan. Ya, jadi teman-teman, satu, muliakan Tuhan. Dua, bersyukur atas apapun di hidup kita sampai kita puas dengan pribadi Tuhan. Tiga, kita perbaharui pikiran kita sampai nggak ada punya pikiran buat membanding-bandingkan. Nah, 3 hal ini pasti bikin kita sembuh dari pembandingan. Ya, terakhir, ini salah satu kalimat yang ubah hidup saya gitu ya. Dari seorang hamba Tuhan legenda juga. Dia bilang, ketika saya langsung terjemahin aja ya. Ketika saya sadar Tuhan manggil saya jadi apa, saya memutuskan bahwa saya karena kasih karunia-Nya akan menjadi guru Alkitab terbaik sebisa saya, bukan membandingkan diri saya dengan guru Alkitab lain. Nah, kira-kira gitu lah ya. Jadi ketika saya tahu saya udah dipanggil jadi guru Alkitab, ya udah saya fokus jadi guru Alkitab versi terbaiknya saya, tanpa perlu saya bandingin, oh guru Alkitab ini kayak gini nih, saya harus jadi kayak dia. Enggak. Nah, paham ya teman-teman ya? Nah, ini kalimat yang ubah hidup saya gitu. Ketika saya tahu Tuhan panggil saya jadi apa, seharusnya saya kerjaan yang terbaik, jadi versi terbaiknya saya aja ya, tanpa saya banding-bandingin diri sama orang lain. Dulu saya suka banding-bandingin diri sama orang lain, sering banget gitu, sampai bosen saya kadang-kadang. Akhirnya jadi siklus yang ulang-ulang terus sampai akhirnya saya sadar, saya harus mulai sibuk sama menyenangkan hati Tuhan, sibuk kerjaan apa yang Tuhan mau, mulai bersyukur, mulai belajar cinta sama Tuhan Yesus lebih lagi, mulai puas sama pribadi Tuhan Yesus sampai saya nggak mencari kepuasan di hal-hal lain, mulai memperbaharui pikiran saya, ya mulai stop membanding-bandingkan diri, lihat hidup orang lain, saya pengen jadi mereka segala macam, baru ya saya pengen hidup yang mereka punya gitu. Nah itu udah kalimat yang paling bahaya tuh. Nah, saya ngalamin, dan mungkin teman-teman ada yang ngalamin juga. Dan kalau kita punya gambar diri yang sehat, nah balik lagi ke tema gambar diri teman-teman, kalau kita punya gambar diri yang sehat dalam Tuhan, ya kita tahu kita diciptakan secara unik sama Tuhan, kita ditenun sama Tuhan, seharusnya kita nggak punya waktu buat membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jadi di minggu ketiga ini aku berharap aku dan teman-teman bisa sadar ya, kalau kita suka banding-bandingin diri, kita suka lihat kok tuh orang hidupnya begini segala macam, yuk aku berdoa supaya Tuhan sembuhin kita, dan kita juga mau sembuh pastinya, dan mulai stop dari pihak kita. Ini 3 hal ini dari sisi kita ya. Kita harus mulai memutuskan pribadi kita ya buat memuliakan Tuhan,
bersyukur atas segala hal apapun dan memperbaharui pikiran kita. Amin. Yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami. Hari ini udah belajar Tuhan bahwa membanding-bandingkan bukanlah hal yang Kau mau. Kami mau Tuhan bersyukur atas hidup kami. Kami mau Tuhan menjalani hidup sesuai dengan apa yang Kau mau saja. Dan biarkan kami sibuk Tuhan memuliakan Engkau sampai kami gak punya waktu buat membandingkan diri kita dengan orang lain. Kami mau Tuhan jadi versi terbaik dari diri kami sendiri. Ya, kami gak mau iri hati, kami gak mau cemburu, kami gak mau seakan-akan mengatakan kepadamu bahwa kami gak suka dengan hidup yang Kau berikan kepada kami dan kami ingin hidup orang lain. Kami mau Tuhan belajar Tuhan jadi pribadi yang benar-benar puas akan kebaikan-Mu di hidup kami. Kami tahu Kau sudah memberikan hidup yang terbaik buat kami. Kami tetap Tuhan harus melakukan yang terbaik yang kami bisa. Kami mengerjakan segala apapun untuk Engkau. Dan kami tahu Tuhan ketika kami intim kepadamu, kami juga kerjain semuanya untuk Engkau. Kami tahu Tuhan hidup kami gak akan sama lagi. Hidup kami pasti akan lebih terarah kepadamu. Ya, kami gak perlu kejar-kejar berkat Tuhan, karena berkat yang akan mengejar kami ketika kami mengejar Engkau lebih dari apapun. Berdoa Tuhan supaya aku dan teman-temanku di sini, kami semua bisa belajar, stop membanding-bandingkan dan mulai hidup sibuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya, biarkan kami sibuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan semuanya akan terjadi di hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.